Yang kedua, pahami klaim jarak tempuh dari pabrikan. Jangan ditelan mentah-mentah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 bulan lalu, saya pernah membuat video tentang komparasi hematnya motor listrik dengan motor BBM. Saat itu, motor listrik yang saya pakai adalah Gesit produk Indonesia. Kemudian untuk motor bensinnya adalah Vario 125 cc. Saat itu parameternya adalah mana yang paling hemat, listrik atau BBM. Dan terbukti dengan pengujian yang real itu lebih hemat sekali motor listrik daripada motor BBM. Buat Anda yang belum nonton videonya, nanti saya taruh linknya di atas ini atau lihat di deskripsi video di bawah. Dari video itu banyak sekali yang komen apresiasi, juga lebih banyak yang mencaci. Di komentar itu banyak sekali orang yang beranggapan kalau usia baterai dari motor listrik itu paling-paling setahun 2 tahun, paling lama 3 tahun. Habis itu ganti beli karena harganya yang mahal, akhirnya ndak tambah irit, tambah boros, mendingan pakai motor bensin saja. Apakah anggapan orang seperti itu benar atau salah? Ya tergantung beli motor baterainya pakai apa dulu. Jadi di motor listrik itu baterai yang dipakai secara garis besarnya itu ada 2, baterai SLA dan baterai litium. Kalau Anda membeli baterai SLA terus cara pakainya juga ngawur, 1 tahun rusak. Pemakaian ngawur itu artinya baterai dipakai sampai habis. Baterai awet itu kalau dipakai ndak sampai habis, semakin ada space besar keawetannya akan bertambah. Anda pakai baterai tiap hari habis 20% dengan habis 50%, lebih awetan yang habis 50%. Jadi disisakan, ndak diambil semua energi di baterai. Motor Gesit ini sudah hampir 3 tahun atau 3 tahun kurang 3 bulan. Saya beli tahun 2020 bulan 11, bulan 12 plat nomor baru ada. Sekarang bulan Agustus, jadi kurang 3 bulan. Apakah kondisi baterai ini rusak? Nanti kita cek. Motor Gesit ini sudah saya pakai kemana-mana, mulai luar kota dengan jarak di atas 200 sampai 250 kilo. Pernah touring, saya pakai ke gunung sering. Tapi kalau untuk aktivitas keseharian saya pakai antar jemput anak, istri, kerja, sekolah, juga untuk ngirim-ngirim paket. Sebelum ada motor listrik yang lain, Alpha One, ini motor listrik hampir tiap hari itu kurang lebih jarak tempuh 40 sampai 50 km. Kemudian ada motor listrik baru Alpha One, jarang pakai. Awal pertama beli itu saya cuman pakai satu baterai itu estimasinya 50 km. Itu klaim pabrikan, tapi kita ndak ambil mentah-mentahnya, anggaplah 35 kilo. Setelah beberapa bulan, 3 bulan kalau ndak salah, saya beli baterai lagi yang baru, yang orinya juga. Habis itu setelah itu saya paralel, saya pakai terus. Motor Gesit ini masih original semuanya, mulai BLDC, ban, controller, spion, rem, dan lain-lain itu masih ori bawaannya. Hanya kunci kontak saja yang saya modif. Karena kunci kontaknya itu waktu itu sering rusak. Nah, di sini kita akan cek baterai yang awal beli bawaan motor yang sebelah kanan ini
pertama kali beli udah hampir 3 tahun ya. Kemudian yang ini 3 bulanan, terus saya nambah beli lagi. Ini kita cek pakai aplikasi Grid punyaan Om Fajar Satu Karya. Jadi di sini akan kelihatan tingkat kesehatannya baterai melalui persen. Jadi kalau baterainya semakin soak, semakin rusak, ya persenannya mudun. Ini sudah kita connect ke baterai yang awal. Jadi ini yang saya lepas ya. Nah, di sini ini 96% kondisinya. Ya. Enggak kelihatan deh. Kita coba gas-gas. Ya. Jadi baterai pertama kondisi SOH-nya 96%. Sayang ini mid-nya model yang lama, jadi cycle-nya enggak kelihatan. Kemudian ini adalah baterai yang kedua, yang sebelah kiri. Jadi setelah 3 bulanan kemudian saya beli baterai ini. Ini SOH-nya sama 96%. Enggak kelihatan. Ya, 96%. Kita coba gas. Kembali ke pertanyaan awal, apakah usia dari baterai motor listrik itu cuman 1-2 tahun atau paling lama 3 tahun? Ya enggak juga. Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Ya tergantung jenis baterai yang dipakai dan tergantung cara pakai orang berkendara. Untuk motor gesit ini dengan usia pemakaian hampir 3 tahun dan tingkat kesehatan baterai itu menurun 4% dari 100% baru ke 9%, 96%. Apakah baterai ini nanti 5 tahun rusak? Ya belum tentu juga. Satu baterai gesit ini 1,4 kWh. 1 kWh itu energi yang mampu ditampung oleh satu buah baterai dengan kondisi baterai sehat 100%. Kalau dia turun misal 90% dari 1,4 kWh, ya nanti mungkin turun bisa 1,3 kWh, 1,2 kWh. Jadi bukan berarti baterai rusak itu sudah tidak bisa dipakai, ya enggak begitu. Kecuali mungkin ada salah satu sel yang rusak, lah itu mungkin bisa. Akhirnya BMS Protect tidak bisa dipakai. Kalau itu pun ya masih bisa diperbaiki. Ada juga komen yang motor listrik itu tidak bisa dipakai jarak jauh. Iya memang betul. Motor listrik itu ada peruntukan sendiri. Kalau Anda luar kota dengan jarak tempuh 300 kilo, Anda pakai motor listrik, ya konyol namanya. Motor listrik itu cocoknya dipakai aktivitas padat jarak dekat. Itu cocoknya. Jadi kalau Anda misal punya motor bensin dijual, kemudian beli motor listrik, tapi kebutuhan jarak tempuh Anda di atas 100 kilo tiap hari dan harus perlu hitung-hitung dulu. Nggak bisa seperti itu. Pesan saya buat Anda yang belum punya motor listrik, ya kemudian kepingin beralih ke motor listrik atau beli, bukan beralih ya, pahami dulu kebutuhan jarak tempuh tiap hari Anda. Kalau jarak tempuh Anda rumah ke kantor misal 25 kilo PP, ya carilah motor listrik dengan jarak tempuh 2 kalinya 50 kilo di atas itu ya. Kenapa kok memilih 2 kalinya? Baterai itu awet jika disisakan, maksudnya tidak diambil semuanya.
berangkat 100%, kemudian sisa 10% tiap hari, itu namanya konyol, pasti cepat rusak. Yang kedua, pahami klaim jarak tempuh dari pabrikan. Jangan ditelan mentah-mentah. Satu baterai gesit diklaim pabrikan 50 km. Kemudian Alfa satu baterai diklaim 70 km. Itu bisa dicapai jika kecepatan pelan dan habis total. Kalau orang membacanya mentah-mentah, tidak difahami, ya baterai pasti cepat rusak. Perlu ada spare dari klaim pabrikan tersebut, Anda kurangi 30%. Kalau klaim pabrikan itu misal 100 km, ya anggaplah dia itu mampu menempuh jarak 70 km. Itu baru aman. Kadang orang kan dapat, oh ini 100 kilo, kebutuhan saya 95 kilo. Ya bejat baterai kalau dipakai seperti itu. Mau baterai SLA, mau baterai lithium, ya pasti cepat rusak. Kemudian yang ketiga, jika dana longgar, itu segeralah tambah baterai, upgrade di paralel. Kalau baterai di paralel itu kerjanya ringan, ndak ngoyo. Jadi kalau ada satu orang ngangkat 1 kintal beban, terus ada orang yang membantu diangkat bareng, yo enteng kerjone. Wong iku gak gampang loro, sehat, sama kayak baterai. Kalau dana longgar, ya beli satu lagi. Kalau dana longgar ya sama dengan orang-orang PLTS itu. Kadang-kadang orang itu kan nganggep beli barang, ya wis rusak, engko tuku anyar maneh. Iku salah. Molis, motor listrik dan PLTS hampir sama. Kalau baterai satu nunggu rusak terus beli lagi, ya cepet rusak. Tapi kalau ditambah, ya kerjone enteng baterai iku. Awet.